Salam sejahtera jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan namanya pada ibadah online Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga di GKI Darmo Satelit, Surabaya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita menyiapkan diri dan pikiran kita dengan menaikkan pujian Jejak-Mu Tuhan. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan Sang Guru meninggalkan mereka. Di tengah keheningan itu, mereka diingatkan oleh suara malaikat untuk tidak hanya terpaku ke langit, tetapi agar sadar akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita pun diingatkan agar tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini,
Kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta terus berkarya menjadi saksinya bagi dunia. Jemaat yang terkasih, dengan bangkit berdiri, marilah kita menghadap hadirat-Nya, kita pujikan Dia, nobatkanlah. Nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamat kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasih-Nya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Marilah ibadah kenaikan Yesus ke surga kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Amin, amin, amin. Turunlah atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Demikianlah kiranya atas saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Yesus justru menjadi awal pengutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahtera-Nya. Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksinya yang setia? Sudahkah kita peduli pada sesama yang membutuhkan pertolongan kita? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, mari kita nyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Ya Tuhan,
Inilah seru pertobatan kami. Ampunilah dan perbaharuilah hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Setiap kita yang mengaku dosa dengan tulus mendapat anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai respon terhadap berita anugerah, mari kita pujikan, agungkan kuasa nama-Nya. Tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Sang Sumber kebenaran, terangilah hati kami, ubahlah kehidupan kami. Ya Roh Kudus, bangkitkanlah iman kami, sehingga kami mampu melihat kehadiran Kristus yang tak terbatas ruang dan waktu. Mampukanlah kami untuk melampaui keterbatasan saat ini, untuk hidup di dalam cinta yang tak terbatas. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini tak terbatas ruang dan waktu, terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia nangis itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sejak Paskah sampai dengan hari Yesus diangkat, ada 40 hari. Sesera 40 hari dari Paskah sampai kenaikan merupakan tahap transisi, purifikasi, dan sekaligus preparasi. 40 hari di dalam Alkitab berulang sebagai transisi, purifikasi, preparasi, dan polanya selalu sama. Hujan di zaman Nuh terjadi selama 40 hari, yang merupakan transisi kehidupan manusia yang lama menuju kehidupan dunia yang baru. Hujan yang mendatangkan air bah itu menjadi sarana purifikasi, menjadi sarana Allah mempersiapkan ciptaan yang baru ketika itu. Musa di Gunung Sinai menantikan Taurat Allah. Itu masa transisi, purifikasi, dan preparasi. Musa menantikan hukum dari Tuhan sehingga umat tahu bagaimana mereka melangkah. 40 hari lamanya Musa menantikannya. Mata-mata Israel menyelidiki tanah Kanaan, mengumpulkan data, menganalisa kekuatan dan kelemahannya selama 40 hari. Dan itu adalah masa persiapan. Persiapan umat untuk memantapkan iman melangkah ke tanah yang merdeka. 40 hari juga dicatat oleh Alkitab sebagai masa bagi Goliat untuk mengintimidasi bangsa Israel. Di sana Israel mengalami transisi iman. Iman yang tadinya dicangkokkan pada sebuah kebanggaan akan raja pertama mereka Saul, menjadi iman yang kemudian membuka mata mereka bahwa Allah tidak melihat rupa melainkan melihat hati. Sebab muncul sosok Daud yang masih muda belia, yang wajahnya kemerahan, yang tidak punya senjata yang proper, senjata yang cukup pantas untuk berperang melawan tentara raksasa. Tetapi pada akhirnya Israel melihat Daud menang menumbangkan Goliat. Namun sebelumnya 40 hari mereka deg-degan. 40 hari mereka frustasi, kehilangan asa, dan merasa selesai sudah nasib sebuah bangsa. 40 hari
juga dicatat oleh Alkitab sebagai masa di mana Elia bergumul, berjalan di Gunung Horeb. Elia mengalami krisis iman sebelum ia sampai pada sebuah kesadaran bahwa Allah hadir, menyertai, meneguhkan, memberi damai sejahtera. Dan kalau kita membaca kitab Yunus, tentu kita ingat kisahnya. Niniwe, ibu kota Asyur itu, diberi kesempatan untuk bertobat dan mencanangkan puasa selama 40 hari. Allah melakukan purifikasi, penyucian atas Niniwe yang disebutkan oleh Alkitab sebagai bangsa yang tidak beradab, yang tidak dapat membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Niniwe, seluruh penduduknya, seluruh ternaknya dipuasakan selama 40 hari. Saudara-saudara, 40 hari dalam Alkitab adalah masa yang bermakna. Kalau ini kita teruskan dengan angka 40, Israel selama 40 tahun melakukan perjalanan keluar dari tanah perbudakan menuju tanah kemerdekaan. Yesus sebelum memulai karyanya, ia berpuasa 40 hari. 40 hari merupakan masa menanti kehendak Allah. 40 adalah sebuah simbol yang penuh makna, kata Gail Ramshaw, seorang profesor liturgi, yang mengatakan 40 is metaphysical delay which all humans experience. The legendary period of hope, the duration of either joy or sorrow that opens to emotions unknown. 40 adalah sebuah simbol penundaan, ketergantungan, keterlantungan metafisik, di mana manusia bisa berada dalam posisi ketegangan antara harapan, antara sukacita atau penderitaan yang mereka alami, dan di sana orang mengalami emosi yang teraduk-aduk. Emosinya itu enggak bisa dikatakan, tidak terukur, tetapi bisa dirasakan. Saudara-saudara, bayangkanlah para murid yang telah melihat Yesus yang bangkit itu, yang mendapatkan berkat damai sejahtera, yang beberapa kali menjumpai mereka, yang sempat makan bersama mereka, tetapi para murid berada dalam situasi terlunta-lunta, lontang-lantung, tidak pasti. Di dalam 40 hari itu, what next? Selanjutnya apa? Apakah Yesus yang bangkit itu akan tetap tinggal bersama dengan mereka? Mereka tidak tahu. Mereka berharap demikian. Di dalam 40 hari itu, ternyata Tuhan juga melakukan purifikasi, transisi, dan preparasi. Yesus melakukan purifikasi, memurnikan kesalahpahaman mereka tentang kerajaan Allah. Dalam Kisah 1 ayat 6 tadi, sesaat sebelum Tuhan terangkat ke surga, para murid bertanya, Tuhan, akankah engkau di masa kini sekarang juga memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi ini kan menunjukkan para murid itu sebenarnya penasaran. Setelah Yesus bangkit itu apa yang akan terjadi? Kok bolak-balik nemui, bolak-balik mengutus? Apakah akan ada pemulihan sebagaimana keyakinan mesianis yang sangat dinantikan orang Yahudi? Para murid di dalam masa yang penuh tanya itu masih menantikan restorasi kejayaan Israel yang merupakan konsep kerajaan Allah Yahudi, yaitu
profetik eskatologi, bahwa kerajaan Allah itu akan dinyatakan sebelum dunia berakhir. Tetapi yang mereka dapatkan, jawaban Yesus adalah, itu bukan urusanmu. Kalau saudara membaca terjemahan bebas dari Kisah 1 ayat 7, Tuhan akan berkata, itu bukan urusanmu. Bayangkan saudara, membuat sebuah pertanyaan penting, penuh pergumulan, penuh tanya, serius, lalu jawabannya nggak enak. Itu bukan urusanmu. Perkataan Tuhan Yesus bahwa itu bukan urusanmu merupakan sebuah purifikasi. Yesus menjungkir balikkan rasa penasaran para murid, pengharapan iman tentang kerajaan Allah yang salah paham. Yang kedua, sesaat sebelum Yesus naik, Yesus masuk di dalam situasi transisi. Ia menampakkan diri berulang-ulang dan bicara tentang kerajaan Allah. Kalau saudara membaca Lukas 24, yang juga menjadi bacaan Injil pada hari ini dalam bacaan leksionari, kita akan melihat bahwa Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Ketika Yesus bertemu dengan Kleopas dan kawannya dalam perjalanan dari Emmaus, Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah saat di mana bukan pemulihan kejayaan sebuah bangsa yang terjadi, melainkan ketika setiap orang bisa mengalami anugerah, cinta kasih, keadilan, dan keutuhan hidup bersama dengan Tuhan. Di masa transisi itu, Yesus menunjukkan bahwa mereka bisa selalu bersama dengan Allah melalui Kristus. Dan di masa transisi pula, dalam masa 40 hari itu, para murid diyakinkan bahwa Allah itu dekat, Allah itu hidup. Dan yang ketiga adalah preparasi. Apa yang Tuhan persiapkan bagi para murid? Kehendak Allah adalah mereka harus tetap tinggal di kota. Mereka harus tetap stay in the city. Kalau di masa Paskah, para murid itu harus pergi ke Galilea, ke pinggiran. Setelah Yesus naik sampai masa Pentakosta, para murid harus tinggal di pusat. Ini menarik. Mereka bukan hanya tinggal di wilayah-wilayah margin, di wilayah-wilayah tepi, tetapi mereka diminta untuk menantikan Tuhan di pusat pemerintahan, di pusat peribadahan, di pusat kebudayaan, yaitu Yerusalem. Sebab apa? Sebab dari pusat itulah Allah akan menyatakan rohnya, sehingga para penguasa, para pemimpin agama, orang-orang yang selalu mencari Tuhan di pusat akan melihat Roh Kudus turun dan dinyatakan. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit di Galilea, di tempat-tempat paling pinggir para murid berjumpa dengan Allah yang bangkit. Tetapi dari tengah peradaban, dari Yerusalemlah, Yesus akan memberikan otoritas, wibawa, Roh Kudus akan melingkupi dan membuat mereka diutus dan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Meskipun orang Kristen, saudara-saudara, diutus untuk mereka yang berada di tempat-tempat terpinggir, melihat Allah
di tempat-tempat yang paling marginal. Tetapi orang Kristen juga diminta untuk tinggal menantikan urapan Allah dinyatakan bahkan di pusat-pusat kekuasaan, pusat kewibawaan, pusat kehidupan. Artinya apa? Di dalam kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan itu menegaskan kemuliaan dan kehadiran Yesus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itulah, para pengikutnya juga dipanggil untuk menjadi saksi yang menembus batas. Saksi, orang Kristen adalah saksi yang berada di segala tempat. Di antara mereka yang berkekurangan ataupun di tengah-tengah kelimpahan. Di antara mereka yang terbuang dan terpinggirkan ataupun mereka yang penuh dengan kecukupan tetapi tidak tahu di mana Tuhan. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu kalau sekarang berarti apa ya? Gereja. Kalau saya mengatakan idealnya memang gereja itu adalah misi yang dijalankan dari tepi, tetapi gereja di Indonesia itu adalah gereja yang di pusat. Sebab apa? Gereja punya kecenderungan dekat dengan kekuasaan, pro status quo. Gereja itu adalah Yerusalem. Dan saudara-saudara dipanggil untuk menjadi saksi itu mulai dari Yerusalem. Setelah ibadah kenaikan ini, saudara harus tinggal di gereja. Bukan hanya tinggal di rumah. Ketika saudara sudah mendapatkan vaksin, meski kita tetap harus waspada, saudara harus kembali ke gereja. Pekerjaan Allah, Roh Kudus, akan dinyatakan melalui gereja. Anggap saja Yerusalem itu adalah gereja. Setelah setahun kita berada di Galilea, kini tiba waktunya bagi kita untuk kembali ke Yerusalem. Kembali ke gereja. Kembali dengan segala ketidakpastian yang sedang kita hadapi. Karena memang masa 40 hari itu masa ketidakpastian. Yudea itu sama dengan kehidupan masyarakat di sekitar kita. Komunitas-komunitas Kristiani, mungkin di luar gereja, tetapi rekan kerja kita. Orang-orang yang sehari-hari kita temui. Samaria itu adalah masyarakat lintas batas yang sehari-hari mungkin kita lewati, tetapi dengannya kita tidak berinteraksi. Cobalah sesekali keluar di tengah masyarakat kita dan lihatlah, bukalah mata, bukalah telinga, dan cobalah cari yang selama ini saudara tidak pernah lihat. Beberapa hari lalu, malam-malam saya dan keluarga, karena nggak pernah keluar ya, itu istri pengen keluar, ya ayo keliling-keliling sebentar, ya cuma di dalam mobil. 9:30 malam kami keluar, keliling-keliling dan lewat jalan Arjuno, Kranggan, Blauran, Bubutan. Itu jalan yang mungkin ya berkali-kali tidak terhitung banyaknya kami lewati. Tapi malam itu kami itu melihat sesuatu yang selama ini nggak pernah kami lihat. Yaitu apa? Banyak tukang becak. Jadi di jalan Arjuno itu saudara mungkin bisa cek ya. Nanti malam gitu. Malam-malam tuh tukang-tukang becak itu banyak di sana. Dan itu sudah 9:30, jam 10 malam. Mereka tidur di becak. Dan ternyata saudara, para tukang becak itu rumahnya bukan di Surabaya. Sebagian besar dari mereka dari luar kota. Ada yang dari Lamongan,
Tuban, Bojonegoro, Gresik, dan sehari-hari mereka mencari nafkah. Lalu ketika orang bekerja itu biasanya kan pulang, mereka tidak ada tempat untuk pulang. Becak adalah rumah mereka. Mereka tidur di becak, keesokan harinya mereka bekerja keras kembali, pada malam harinya tidur tanpa atap, tidur di dalam bahaya, tidur dengan posisi bahkan merebahkan tubuh saja tidak bisa. Dan ketika kami melihat itu, kami merasa bahwa ini Samaria. Mereka juga harus mengalami cinta kasih Allah. Dan tentu Samaria itu sangat luas. Kami melihat tukang becak. Saudara mungkin bisa melihat yang lain. Kami melihat orang-orang yang bekerja dan tidak punya rumah, jauh dari keluarga. Saudara-saudara mungkin bisa melihat yang lain. Dan bahkan Yesus mengutus kita untuk pergi ke setiap sudut di ujung bumi, di ujung kehidupan, di tempat-tempat yang tidak terbayangkan. Untuk apa? Agar kita bisa menjadi saksi Kristus, saksi kuasa Allah, saksi kebangkitan, saksi kebaikan, saksi anugerah, saksi pengharapan. Sekarang ini, banyak orang kan ngeluh, waduh masa-masa lebaran, masa liburan biasanya keluar negeri, keluar kota. Sekarang tidak boleh kemana-mana, di Jawa Timur saja ada setidaknya 20 titik penyekatan. Diam di rumah, itu bukan berarti terpenjara dalam keterbatasan. Di momen kenaikan ini, diam di rumah merupakan momen persiapan bagi kita untuk berkarya, menembus sekat-sekat di tengah kehidupan. Setidaknya satu kebaikan, satu kesaksian dalam setiap lingkup kehidupan, itu yang harus kita lakukan. Apa kesaksianku di gereja? Apa pelayananku di gereja di Yerusalem? Apa kesaksianku di komunitas kerja, di komunitas Kristen yang kumiliki di Yudea? Apa kesaksianku di tengah masyarakat yang selama ini terabaikan? Apa kesaksianku bagi dunia? Cobalah kita rumuskan. Sambil kita tinggal di rumah, itu butuh persiapan. Butuh rencana strategi. RTL, rencana tindak lanjut. Tinggal di rumah menjadi kesempatan bagi kita untuk rapat keluarga sekarang. Ayo, kita melakukan sesuatu. Masa kenaikan adalah masa persiapan. Jika selama ini kehidupan kita habiskan untuk pergi kemana-mana, sekarang sebelum kita pergi, mari kita pikirkan kemana kaki melangkah, di sana cinta ditebar. Manfaatkan momen stay at home, manfaatkan momen tidak bisa kemana-mana ini sebagai masa mempersiapkan diri bagi karya yang lebih bermanfaat dan memuliakan Tuhan. Tinggallah dalam persekutuan, pererat keluargamu, kuatkan kembali gereja kita, berkati masyarakat kita, sapa mereka yang tak tersapa, dan biarkan dunia melihat bahwa Kristus yang naik ke surga itu adalah Kristus yang tetap hadir, menembus batas ruang dan waktu melalui saudara dan saya. Amin. Saat teduh bagi kita. Dengan bangkit berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba waktunya bagi kita bersyafaat, mari berdoa. Hari ini Tuhan, saudara-saudara kami yang Muslim sedang masuk di dalam masa merayakan hari besar mereka, Idul Fitri. Dan sebagian besar di antara mereka harus tertahan sebab mereka tidak dapat pulang kampung, tidak dapat berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Kami berdoa, kiranya kasih sayang dan damai sejahtera Tuhan melingkupi saudara kami umat beriman yang lain. Sehingga di masa-masa ini, setiap kami juga boleh menjalin kerukunan dengan tetangga, dengan sahabat, dengan kerabat, sehingga mereka merasa berjumpa dengan keluarga Allah dan melihat kemuliaan Allah di hari besar mereka. Kami berdoa untuk Indonesia yang sedang berjuang di tengah-tengah masa pemulihan pandemi. Kiranya cinta kasih Tuhan memampukan pemimpin bangsa kami, para pelayan publik, dan bahkan juga gereja Tuhan yang bahu-membahu menghadirkan sejahtera untuk Indonesia. Untuk mereka yang sedang bergumul di tengah-tengah kesulitan ekonomi, memiliki pergumulan di dalam rumah tangga, dinamika perasaan di tengah pelayanan, dan bahkan mereka yang kehilangan keinginan untuk bergereja, mereka yang bergumul akan imannya oleh sebab wabah telah membuat mereka berubah. Ya Bapa, kami berdoa, kiranya kasih Tuhan memulihkan, merangkul, membawa saudara-saudara kami ini di dalam damai sejahtera yang sejati. Untuk setiap orang yang telah memberi diri di dalam kebaktian ini, kami juga berdoa, cintamu, penyertaanmu akan memampukan setiap pelayan terus menjadi saksi sebagaimana yang Tuhan mandatkan. Terpujilah namamu ya Kristus. Syafaat ini kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita dengan sukacita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening gereja atau dengan scan QR Code yang tertera di layar ini. Dasar persembahan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Persembahan akan kita kumpulkan sambil menyanyikan lagu Mari Puji Raja Surga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam hal, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, yang setianya ajaib. Mari kita naikkan doa persembahan kita. Allah Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak berkesudahan. Dari hari-hari yang lalu sampai pada hari ini, kami berada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk berkat jasmani dan rohani. Kami datang Tuhan membawa persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk menunjang kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga menolong sesama kami di tempat lain, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih dan penyertaannya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan kasih, pengharapan, dan pemulihan tidak terbatas pada komunitas kita saja. Kita diutus untuk terlibat dalam pemulihan dunia. Katakan kepada Yesus, "Ini aku, utus aku, tuntun aku." Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawakan? Ini aku, utuslah aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena
siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utusanku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utusanku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus menjadi awal bagi perutusan kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tanpa terbatasi ruang dan waktu. Hanya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut, karena engkau tidak berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertai-Mu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.